Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala lakumul Islam dinah wa ja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi uswatun hasanah. Amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ووصينا الإنسان بوالديه عملت أمه وحنا على وحن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير صدق الله العظيم. وثم قال حديث نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في الكتاب الحديث الجماعة الرحمة والفرقات العذاب صدق الله العظيم. Langkah yang pertama, mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana kepada Allah lah wajar kita bersyukur kita untuk mensyukuri segala nikmat yang telah diturunkannya. Lalu apa kata Allah? La in sakartum la'azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Jika engkau bersyukur, kata Allah, walaupun itu sebesar biji zarrah, maka akan kulipat gandakan nikmat syukurmu kepadamu. Akan tetapi jika engkau telah kufur, ingkar kepada nikmatku, tunggulah inna azabila sadid, bahkan kuturunkan bala bencana kepada engkau seperti gunung meletus dan tsunami. Na'udzubillah summa na'udzubillah min zalik, saudaraku. Langkah yang kedua, salawat bertangkaikan salam, berpucukkan rindu, berakarkan kasih sayang kepada siapa kalau bukan kepada ruh baginda alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah rela memandikan darah, berhujankan anak panah. Demi apa, saudaraku? Demi menegakkan kalimat tauhid fil labzi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wajar bin pantas kita selaku umatnya mengirimkan sepotong doa yang ringan dalam ucapan, insya Allah berat dalam timbangan, dengan lafazkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, yang mana syafaat beliau ini adalah yang kita harapkan nanti di hari syafaat, di hari untuk menolong kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita yang berkumpul di sini menjadi seorang umat yang mencintai kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku, adapun tema yang saya angkat kali ini ialah birrul walidaini ihsan, berbakti kepada kedua orang tua. Saudaraku, coba bayangkan 9 bulan engkau di dalam kandungannya, 9 bulan 10 hari lamanya engkau di dalam perutnya. Bahkan sekalipun ia tidak pernah mengatakan capeknya, bahkan lelahnya saat engkau berada dalam perutnya. Tapi saudaraku, coba kau bayangkan, banyak di zaman-zaman sekarang ini, banyak di zaman ini yang telah durhaka kepada kedua orang tua, yang tidak mengingat perjuangan kedua orang tua, terutama untuk ibunya. Ibunya telah melahirkan engkau, meregang nyawa dia melahirkan engkau, berputusan segala urat dan syaratnya, tapi tak pernah dia tuntut engkau untuk membalas segala jasanya. Tapi coba kita bayangkan anak zaman sekarang durhaka kepada kedua orang tuanya, bahkan memberikan kebahagiaan untuk kedua orang tuanya, enggan ia memberikannya. Akan tetapi banyak anak-anak sekarang yang meneteskan air mata kedua orang tuanya, terutama ibunya. Ingat saudaraku, balasan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada orang yang zalim kepada ibunya, ridullahi fi ridho walidain, sekutullahi fi sekutu walidain. Jika ibumu telah ridho kepadamu, maka Allah Subhanahu wa ta'ala bakal ridho kepadamu. Jika engkau sakitin kedua orang tuamu, maka Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan memberikanmu surga. Saudara, coba bayangkan, ketika ibumu menyampih engkau dalam keadaan lemah, dia telah menyusui engkau selama 2 tahun lamanya. Air susu yang kau isap ini, dia tidak mengharapkan kau balas nanti.
Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini engkau memiliki jabatan yang begitu tinggi, engkau memiliki harta yang begitu banyak, bahkan engkau kasih kepada kedua orang tuamu, dia tak akan gembira. Hanya saja kegembiraannya jika engkau pasang baju kokohmu, jika engkau pasang mukennahmu, lalu engkau bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu ibumu membuka pintu, lalu ia melihat engkau sedang bersujud kepada Allah, lalu ia menangis karena kebahagiaannya melihat engkau. Wahai saudaraku, coba bayangkan ketika satu tetes air matanya menangis ke muka bumi ini hanya kebahagiaan. Ingat, engkau akan dijanjikan Allah Subhanahu wa taala, diagungkan Allah Subhanahu wa taala nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Coba bayangkan saudaraku, ketika ibumu sudah tiada lagi di muka bumi ini. Sebagaimana syair telah mengatakan, jangan, jangan, jangan Anda akan menjadi anak yang durhaka pada ibu bapa, walaupun dirinya letih serta penat, namun di wajahnya letih serta penat. Cobalah bayangkan kasih ibu bapa yang mengandung kita, membesarkan kita, hanya disayangkan, banyaklah yang lupa kasih ibu bapa sehingga durhaka. Ya Allah, andai saja ibuku ya Allah kembali ke muka bumi ini ya Allah, tentu akan ku berbaktikan diriku kepadanya ya Allah. Namun apalah daya saudaraku, kalau sudah ibumu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, saat engkau durhaka kepadanya, penyesalan yang begitu menghantuimu saudaraku. Tapi ketika engkau selama hidup ibumu dan ayahmu di muka buminya Allah Subhanahu wa taala ini, kau bahagiakan dia, kau gembirakan dia, kau senangkan hidupnya, niscaya Allah akan memberikanmu surga Firdaus, surga yang dijanjikan Allah kepada anak yang soleh dan solehah, kepada ibu dan ayah. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, coba kita ambil dari satu kisah, yang mana kisah ini saat saya melihat di dalam buku, yaitu ada seorang anak yang telah lama meninggalkan ibunya. Ketika itu ibunya menelpon anaknya, "Assalamualaikum nak." Lalu si anak menjawab, "Waalaikumsalam bu. Bagaimana kabarmu nak? Kau sehat nak?" "Alhamdulillah bu, saya sehat." Lalu telepon pun mati. Di minggu keduanya ibunya menelponnya lagi, "Assalamualaikum nak." "Waalaikumsalam bu. Saya tadi jumpa dengan temanmu, lalu kata temanmu engkau membeli mobil mewah dan engkau sekarang hidup bahagia nak bersama istrimu." "Alhamdulillah bu," kata si anak. Lalu teleponnya mati. Di minggu ketiganya, "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nak." "Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh bu. Kata temanmu engkau telah membeli seekor anjing dari negeri Belanda seharga 60 juta. Apakah itu betul nak?" "Betul bu." "Anakku, dengarkan baik-baik. Dengarkan ini terakhirnya baik-baik, wahai anakku. Jika Allah telah menjanjikan aku seekor anjing untuk ke muka bumi ini, aku akan lebih memilih seekor anjing yang kau pelihara itu nak. Karena kenapa? Karena kau bisa mengurus dia setiap hari. Karena kau bisa mengasih makan dia setiap hari. Karena kau bisa mengkasih sayang dia setiap hari." Seorang ibu ini meminta menjadi seekor anjing. Kalau Allah izinkan untuk hidup kedua kalinya, dijadikan seekor anjing. Pantas hidup tidak berkah, pantas keluargamu tidak sakinah mawaddah warahmah, karena kau telah terlantarkan ibumu. Na'udzubillah summa na'udzubillah min zalik saudaraku. Patuhilah ibumu dan ayahmu selagi dia masih mengandung nyawanya saudaraku, sebelum dia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku, coba bayangkan apa yang dikatakan Bang Haji Roma Irama. "Hai manusia,
Hormati ibumu yang melahirkan dan membesarkanmu, darah dagingmu dari air susunya, jiwa ragamu dari kasih sayangnya. Tiada keramat yang ampuh di dunia selain doa dari ibumu juga. Alhamdulillah saudaraku. Jadi kesimpulan daripada isi pidato saya ini, yaitu berbaktilah engkau kepada kedua orang tuamu, ayah dan ibumu, selagi dia masih hidup di muka bumi ini. Jangan sempat kau tinggalkan dia dengan penderitaan yang begitu luar biasa. Engkau akan dihantui penyesalan yang sangat luar biasa. Karena kenapa? Allah akan mengajak orang-orang yang durhaka kepada kedua orang tua. Allah akan menjanjikan neraka yang begitu berat, yang begitu sakit dan begitu pedih kepada seorang anak yang durhaka kepada kedua orang tua. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.